Hai, salam jumpa kembali bersama saya Hardi. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, kapanpun teman-teman menonton video ini. Di video sebelumnya saya telah membagikan tips mengenai cara diet defisit kalori. Hanya saja tipsnya itu bersifat sekilas. Nah, di video ini saya akan mendetailkan tips tersebut atau cara-cara menjalankan defisit kalori. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa satu-satunya cara untuk menurunkan berat badan ya kita harus berada dalam kondisi defisit kalori. Terserah mau metode diet apapun, terserah mau makan apapun, kapanpun, jam berapapun, bebas, selama kita masih dalam kondisi defisit kalori, yaitu kalori yang kita peroleh dari makanan atau minuman yang kita masukkan lewat mulut kita ini, itu lebih kecil jumlahnya daripada kalori yang kita pakai untuk aktivitas tubuh. Itu defisit kalori. Jadi mau makan seberapapun, mau makan apapun, tidak masalah selama dalam kondisi defisit kalori. Langsung saja tanpa basa-basi lagi. Yang pertama, seperti yang saya bilang kemarin, kita membuka website untuk menghitung kalori tubuh, kalori yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu di website calculator.net/kalori calculator.html. Kita klik. Nah, di sini ada pilihan, ada US unit, metric, atau other unit. Itu adalah satuan, ini bahasa Inggris kebetulan. Ada di situ ada pilihan memasukkan umur. Misalkan di sini kita masukkan umurnya 30. Kemudian kita masukkan jenis kelamin. Jenis kelamin, kebetulan saya laki-laki, maka kita pilihnya male. Kalau perempuan pilihnya female. Selanjutnya kita masukkan tinggi badan. Misalkan kita masukkan tinggi badan itu 160 cm. Kemudian berat badan. Berat badan anggaplah orangnya gemuk banget. Kita masukkan berat badannya misalnya 85 kg. Nah, kemudian di sini ada pilihan jenis aktivitas. Nah, kita pilih aktivitas apa? BMR, basal metabolic rate, itu artinya murni kebutuhan energi yang dipakai oleh tubuh, baik itu kita untuk berbicara ini, berjalan, tidur, duduk, bernapas, dan lain-lain, itu kita pakai aktivitasnya BMR. Kemudian kalau untuk sedentary, itu kita misalnya ada kerjaan kantor, bersih-bersih rumah, atau apapun, itu kita pakainya yang sedentary. Tapi saya lebih memilih BMR. Karena saya anggap pada saat tubuh saya sangat gemuk, saya tidak melakukan aktivitas apapun. Jadi kalori yang saya butuhkan itu murni kalori untuk aktivitas fisik standar tubuh. Aktivitas kayak jalan, ke kantor, duduk, itu tidak saya anggap sebagai aktivitas, karena kalori yang dibakar dari aktivitas itu kan sedikit sekali. Hampir nggak ada lah ibaratnya bagi kita orang gendut ini. Kita kan nggak terlalu aktif kalau lagi gendut. Jadi pilihnya yang BMR. Nah, setelah itu kita calculate. Nah, kita calculate. Di sini kita dapat nilai kalori yang dibutuhkan oleh tubuh dengan usia, tinggi badan, dan berat badan serta aktivitas. Itu adalah sebesar 1705 kalori. Nah, 1700 kali 5 kalori itu adalah maksimal kalori yang boleh kita makan dalam satu hari satu malam, yaitu makan pagi, makan siang, tambah ngemil-ngemil, sama makan malam. Itu maksimal 1705 kalori, maksimal segitu. Nah, jika kita hari-hari makannya segitu dan ada aktivitas kantor misalnya, ya aktivitas kerja hari-hari, setidaknya berat badan kita bakal bisa turun. Tapi nggak banyak, turunnya sedikit-sedikit, tapi pasti turun. Nah, jika ingin turunnya agak cepat sedikit, agak banyak. Nah, dari 1700 itu kita kurangi nilainya. Bisa kita kurangi 100 jadi 1605, kita kurangi 200 misalnya jadi 1505, atau kita kurangi 300 jadi 1405 kalori per hari. Nah, hasil pengurangan tadi itu kita masukkan ke aplikasi nanti. Aplikasi untuk menghitung jumlah asupan makanan dan minuman yang kita makan hari-hari. Nah, kita kasih batasan ini tadi, batasan dari kebutuhan kalori BMR dikurangi
entah itu 100, 200 atau 300, atau mau tetap BMR juga nggak masalah. Dengan demikian maka tubuh akan menerima jumlah kalori yang kita masukkan dari makanan dan minuman itu kurang dari kebutuhan tubuh untuk aktivitas. Nah, kekurangannya itu akan tubuh ambil dari lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita, karena lemak itu sendiri adalah cadangan yang bakal dipakai tubuh pada saat kondisi darurat atau pada saat kekurangan asupan kalori dari luar. Jadi nggak usah terlalu takut kalau misalnya asupan kalorinya itu defisit atau minus dari kebutuhan, karena tubuh kita ini pintar, dia bakal mencari sumber kalori lain yang dipakai untuk memenuhi agar kalori yang dipakai untuk aktivitas itu tetap jumlahnya. Karena kekurangan dari asupan makanan tadi, dia ngambil dari lemak, otomatis lemak kita makin hari makin terkikis, dan disitulah terjadi namanya pembakaran lemak dan penurunan berat badan tanpa olahraga, murni dari makanan saja. Setelah itu kita install aplikasi Fat Secret. Di situ setelah kita install, biasanya kita disuruh login. Tapi kalau Fat Secret kita bisa nggak login, kita bisa langsung skip ke tahap. Tapi di situ kita bakal disuruh menginput berapa target penurunan berat badan, berapa berat badan sekarang, berapa tinggi badan atau usia, kayaknya ada disuruh menginput. Kemudian setelah kita menginput di aplikasi Fat Secret tadi, mungkin selain Fat Secret bisa mencoba aplikasi lain seperti aplikasi MyFitnessPal atau aplikasi lainnya, bebas yang mana yang paling disukain. Nah, setelah aplikasi Fat Secret tadi, ya segala tanggal lahir dimasukkan di situ. Nah, setelah kita menginstal, kita masuk ke menu setting. Di setting itu ada paling bawah, biasa kita scroll ke bawah menu settingnya itu. Di menu setting Fat Secret ada namanya RDI. Nah, RDI biasanya dari hasil inputan kita itu ada standar nilainya sudah, entah itu berapa nanti nilainya, tapi kita bisa calculate ulang RDI kita itu. Kita calculate, kita tekan aja nanti calculate di aplikasi itu. Kalau bahasa Indonesia mungkin kalkulasi bahasanya. Kita tekan kalkulasi. Nah, di situ kita bisa menginput manual RDI kita. RDI tadi itu ya kita dapat dari BMR yang kita kurangin tadi. Itu nilainya. Atau mau masukkan nilai BMR juga nggak masalah, cuman penurunannya bakal agak lambat. Kecuali kita meningkatkan aktivitas fisik, dia bakal cepat. Tapi kalau kita nggak mau aktivitas fisik, cuman murni ngatur diet dari makanan, ya RDI-nya kita input dari BMR tadi, kita kurangin 100, 200 atau 300 tergantung kemampuan kita. Kalau 300 bikin pusing, ya dinaikkan jadi 200. Kalau 200 masih pusing, dinaikkan jadi 100 atau 50 lah, terserah. Tergantung kemampuan masing-masing. Setelah diinput nilai yang diperoleh ke RDI itu, lalu kita save. Nah, setelah kita save, selanjutnya ya aplikasinya sudah siap dipakai untuk menginput nilai kalori dari makanan. Nah, di aplikasi itu ada bagian untuk sarapan, breakfast, ada lunch untuk makan siang, ada dinner, terus ada snack juga. Nah, kita harus menginput apapun yang kita makan atau kita rencanakan untuk kita makan hari ini, itu kita input dulu. Jadi kita tahu nanti kalorinya itu sudah ngelewatin RDI atau belum. Input saja, entah itu mau makan nasi goreng, makan nasi padang, makan nasi pecel, nasi kuning, atau makanan lain-lainnya, itu tinggal di-input saja di aplikasi tersebut. Nanti sudah di searching nama makanannya, pas kita pilih tambah makan itu kita pilih searching, bisa ketik bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Situ ada makanannya beserta porsinya bisa dirubah-rubah sesuai dengan porsi yang kita makan secara real. Ada nilai kalorinya. Nah, setelah di-input semua, kita bisa scroll ke bawah. Nah, di bawah itu kita bisa melihat kalori dari, ada summary namanya. Ada summary di situ. Kalori remaining itu adalah kalori yang sisa yang kita masih boleh makan sebanyak itu. Ada kalori consumed, itu adalah kalori yang sudah kita konsumsi. Nah, di bawahnya lagi ada RDI.
Nah, kalori yang kita konsumsi itu masih di bawah RDI, berarti kita masih punya kalori sisa yang boleh kita makan. Itu terserah kita mau lanjutkan makan lagi, menambah dengan snack-snack yang lain sampai dia pas ke RDI tadi, atau kita sudah kenyang misalnya, udah nggak mau makan lagi, ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya kalori yang kita makan, kalori yang kita konsumsi itu lebih besar dari RDI, jadinya kita nggak defisit kalori, diet kita nggak jalan. Kuncinya cuma di sini, dinilai kalori yang dikonsumsi dengan RDI itu harus sama. Karena RDI tadi sudah kita set ke kalori BMR yang sudah kita kurangin. Minimal harus sama, jangan lebih. Kalau lebih nanti takutnya over kalori lagi, jadi berat badannya nggak turun. Nah, ini kita lakukan setiap hari penginputan menu makanan ini untuk menghitung asupan kalori yang kita masukkan ke mulut, entah itu melalui makanan, minuman, cemilan, atau apapun itu kita hitung setiap hari. Ya, seperti saya bilang di video sebelumnya, mungkin ini akan terkesan sangat ribet di awal, tapi setelah kita menimbang berat badan, terutama di 2 minggu pertama, semua effort keribetan yang telah kita lakukan tadi itu akan terasa terbayarkan, karena kita pasti bahagia ngelihat timbangan kita turun dan terus turun. Pasti bahagia, pasti semangat. Jadinya apapun yang sudah dilakukan tadi itu terasa bukan hal yang sulit, bukan hal yang ribet, bahkan lebih semangat lagi. Besok akan menghitung kalori, akan menargetkan kalori sekian lagi untuk kita makan. Begitu seterusnya. Jika ingin menurunkan berat badan, hanya itu caranya. Tidak perlu minum produk-produk ini itu, tidak perlu mengkonsumsi obat pelangsing, teh pelangsing, jamu pelangsing, pakai koyo-koyo atau apapun itu yang ditempel-tempel di badan, itu nggak perlu. Itu menyiksa diri sendiri, menyiksa lambung juga. Karena kuncinya penurunan berat badan yaitu defisit kalori. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah paham bahwa kalau mau turun berat badan itu defisit kalori, teman-teman mau jalankan diet metode apapun, mau makan kapanpun, mau makan apapun, selama itu masih di dalam zona defisit kalori, itu nggak masalah, nggak akan menaikkan berat badan teman-teman. Jadi nggak mungkin lagi teman-teman bertanya, kalau diet ini yang nggak boleh dimakan apa, jam segini harusnya makan apa, buah yang harus dimakan seberapa banyak, makan nasi merah kah, makan nasi putih kah, atau apapun lah pertanyaannya. Nasi merah, nasi putihnya diganti nasi merah kah, nasi diganti kentang kah, diganti ubi, atau apapun itu, nggak bakal ada nanya seperti itu. Karena konsepnya ya sudah dipahami, yaitu untuk menurunkan berat badan defisit kalori. Ya, mungkin ada tambahan sedikit ya, untuk awal diet ya harus timbang berat badan dulu. Timbang berat badan pagi setelah mandi, timbang berat badan, kemudian kita lakukan diet defisit kalori, besoknya timbang lagi. Jangan takut untuk menimbang setiap hari. Selama kita masih berada dalam zona defisit kalori, timbangan kita pasti turun. Kadang orang takut lihat timbangan karena tidak turun-turun atau stuck gitu. Nah, di metode ini juga bakal stuck kalau misalnya kita udah turun 5 kg, tapi kita tidak merubah RDI-nya, tidak merubah nilai kalori BMR kita tidak berubah. Karena setiap kalau kita turun berat badan, kita hitung ulang BMR kita pasti berubah. Nah, kita harus menyesuaikan lagi, kita input lagi RDI dengan perubahan berat badan tadi, dengan kalori yang berubah akibat penurunan berat badan kita. Jadi kalori kita makin kecil seiring dengan penurunannya berat badan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Yang pengen diet semangat, ya nggak usah banyak tanya, karena kalau banyak tanya kayaknya bukannya diet bisa jalan, malah bingung sendiri kan. Jadi mau diet atau mau bingung gitu. Jadi nggak usah banyak tanya ya. Konsepnya defisit kalori, tanamkan di dalam pikiran bahwa kalau mau turun berat badan harus defisit kalori. Kalori yang dimakan dan diminum itu harus lebih sedikit daripada kalori yang dibutuhkan untuk aktivitas tubuh. Sekian, terima kasih telah menonton. Bye bye, semangat.